Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursila dari kelas reguler pagi B. Saya kuliah di Universitas Iksan Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi organisasi dan arsitektur komputer. Organisasi komputer berkenan dengan interaksi antara komponen yang terdapat dalam sebuah sistem komputer untuk menjalankan proses. Arsitektur komputer berkenan dengan cara pandang programmer terhadap komputer yang berkaitan langsung dengan aspek-aspek pemrograman dalam komputer tersebut. Yang pertama ada organisasi dan arsitektur komputer. Organisasi komputer berkaitan dengan berbagai ciri yang ditujukan oleh komponen-komponen yang ada di dalamnya dan proses yang terjadi antara komponen. Misalkan organisasi sebuah komputer yang terdiri dari komponen ALU, unit kendali, memori, register data, register instruksi, dan pencacah program. Yang kedua, ada fungsi dasar komputer. Komputer digunakan dalam berbagai keperluan sebagai tool yang dapat melakukan proses secara otomatis dan memiliki sistem kecerdasan. Hampir seluruh sektor industri menggunakan komputer sebagai pendukung sistemnya. Yang ketiga, hierarki perangkat keras atau hardware komputer. Komputer terdiri dari 3 komponen, yaitu bagian otak atau brainware, perangkat keras atau hardware, dan perangkat lunak atau software. Seorang programmer atau pengguna merupakan otak di belakang kehebatan komputer. Sementara itu, komputer adalah sekumpulan perangkat keras yang di dalamnya terdapat perangkat lunak. Selanjutnya ada perkembangan teknologi komputer. Komputer telah mengalami metamorfosis arsitektur dan fungsi yang pesat dalam 50 tahun terakhir. Dipicu oleh persaingan industri yang melahirkan gadget, komputer cerdas, komputer saku, dan perangkat bergerak lainnya. Satu prinsip yang tetap sama adalah proses komputasi di dalamnya, dan itulah mengapa perangkat tersebut disebut komputer. Ditemukannya teknologi dasar pembangun sel komputer seperti tabung hampa, transistor, IC, SSI, MSI, LSI, dan VLSI menjadi pemicu berkembangnya teknologi komputer. Tren penggunaan komputer terus meningkat bagi jangkauannya maupun variasi model penggunaannya yang semakin berbeda, menjadi pemicu lain dalam perkembangan komputer. Sebut saja konsep ubiquitous computing, pervasive computing, Internet of Things, dan terakhir Internet of Everything. Perkembangan ini tidak lepas juga dari proses persaingan industri yang secara alami melakukan kompetisi dengan melakukan inovasi produk sehingga tetap mendapatkan pangsa pasarnya. Pemicu perkembangan komputer tidak hanya teknologi dasar pembangunnya, tapi tuntutan pengguna terhadap sistem yang cerdas yang dapat berkomunikasi langsung antar mesin menciptakan sebuah infrastruktur yang cerdas. Selanjutnya ada representasi data. Data disajikan dalam bentuk yang mudah dikenali oleh pengguna, seperti data bilangan, teks, suara, dan video. Beberapa data yang sering ditemui adalah bilangan baik integer maupun real, teks, gambar, video, dan suara. Dalam teori bilangan, 1 tambah 1 sama dengan 2 adalah sebuah kebenaran yang diajarkan sejak kelas 1 di sekolah dasar. Konsep tersebut benar ketika kita berbicara dalam konteks bilangan desimal dan basis 10 yang mengenali sebanyak 10 simbol bilangan dari 0 sampai dengan 9. Sistem bilangan ternyata tidak hanya terbatas pada konsep desimal. Terdapat setidaknya 4 sistem bilangan yang populer dan digunakan, yaitu sistem bilangan biner atau basis 2, oktal basis 8, desimal basis 10, dan heksadesimal basis 16. Sistem komputer hanya mengenali 2 kondisi, yaitu 1 atau high dan 0 atau low. Ini artinya, sistem komputer hanya dapat mengenali 2 buah simbol, yaitu 0 dan 1, sehingga sistem bilangan yang cocok untuk mempresentasikannya adalah bilangan biner atau basis 2. Yang pertama, ada organisasi data. Komputer bekerja dengan ukuran data tertentu seperti bit, nibble, byte, word, dan double words. Satuan-satuan data tersebut diatur sebagai standar data yang dikomunikasikan antara berbagai sistem komputer. Yang pertama, bit.
bit atau binary digit, yaitu satuan bilangan biner yang paling sederhana yang terdiri dari dua bilangan 0 dan 1. Kedua, nibble adalah satu grup bilangan yang terdiri dari 4 bit. Dengan memiliki 4 bit yang berbeda, maka nibble dapat mempresentasi 16 kondisi yang berbeda dari mulai representasi 0000 dan sampai dengan 1111. Byte adalah satu grup bilangan yang terdiri dari 8 bit atau 2 nibble. Satuan ini sering digunakan oleh sistem komputer sebagai satuan data. Byte lebih banyak dikenal karena sering digunakan untuk satuan transfer data dan besar lebar memori. Selanjutnya ada teori dan basis bilangan. Sistem bilangan adalah notasi untuk mempresentasikan bilangan pada sistem digital. Sistem bilangan yang digunakan adalah bilangan biner dan heksadesimal, yaitu bilangan basis 2 dan 16. Pada kehidupan sehari-hari, sistem bilangan yang banyak digunakan adalah bilangan desimal, yaitu bilangan basis 10. Sistem bilangan lain yang juga digunakan adalah sistem bilangan oktal, yaitu sistem bilangan basis 8. Bilangan desimal atau denari. Bilangan desimal adalah bilangan paling populer karena digunakan dalam perhitungan sehari-hari. Terdapat 10 simbol bilangan yang digunakan sebagai lambang dalam sistem bilangan desimal, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Itulah mengapa dinamakan bilangan desimal. Bilangan biner atau binary. Bilangan biner adalah bilangan yang lebih sederhana, hanya memiliki dua simbol bilangan, yaitu 0 dan 1. Contohnya, saya sudah tampilkan di gambar di samping, yang mana 110110 basis 2 akan dikonversikan ke dalam bilangan desimal. Penyelesaian 110110 sama dengan 0 dikali 2 pangkat 0. Angka 2 berasal dari basis 2. Lalu ditambah 1 kali 2 pangkat 1, tambah 1 kali 2 pangkat 2, tambah 0 dikali 2 pangkat 3, tambah 1 dikali 2 pangkat 4, dan 1 kali 2 pangkat 5. Sama dengan 0 dikali 1. Satunya dari mana? Angka 1 berasal dari 2 pangkat 0. Apapun yang berpangkat dengan 0, maka akan bernilai 1. Lalu ditambah 1 kali 2, tambah 1 kali 4, tambah 0 kali 8, tambah 1 kali 16, tambah 1 kali 32. Sama dengan 0 tambah 2, tambah 4, tambah 0, tambah 16, dan tambah 32. Hasil penjumlahan dari 2 tambah 4 tambah 16 dan tambah 32 yaitu bernilai 54 desimal. Untuk pembuktiannya, 54 desimal tadi akan dikonversikan ke dalam biner basis 2, yang mana 54 dibagi 2 hasilnya 27 sama dengan 0. Kenapa 0? Angka 0 adalah hasil dari 54 dibagi 2 sama dengan 7, jadi hasilnya 0, karena tidak memiliki sisa bagi. Kemudian 27 dibagi 2, hasilnya 13, sisa baginya 1. Kemudian angka 13, hasil 13 tadi dibagi 2, hasilnya 6, sisa baginya 1. Kemudian 6 dibagi 2 sama dengan 3, sisa baginya 0. 3 bagi 2 sama dengan 1, sisa baginya 1. Maka hasilnya diambil dari bawah 110, 110. Jadi hasilnya sama dengan biner atau basis 2 yang sebelumnya saya jelaskan. Selanjutnya ada bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal adalah bilangan berbasis 16 yang memiliki 16 simbol bilangan yang berbeda. Lanjut, bilangan oktal. Bilangan oktal adalah bilangan basis 8 yang memiliki 8 buah simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan angka 7. Selanjutnya ada gerbang logika dan rangkaian. Yang pertama, aljabar boolean.
Gerbang logika merupakan diagram blok simbol rangkaian digital yang memproses sinyal masukan, sinyal keluaran, dan perilaku tertentu. Terdapat 3 tipe dasar gerbang logika, yaitu AND, OR, NOT. Lanjut, ada aturan aljabar boolean. Yang pertama, operasi AND, yaitu 0 N0 sama dengan 0, 1 N0 sama dengan 0, 0 N1 sama dengan 0, 1 N1 sama dengan 1. Jadi operasi N ini akan bernilai 1 ketika input dan masukannya bernilai 1. Selebihnya akan bernilai 0. Lanjut, operasi OR. 0 OR 0 sama dengan 0, 1 OR 0 sama dengan 1, 0 OR 1 sama dengan 1, lalu 1 OR 1 sama dengan 1. Jadi operasi OR akan bernilai 1 ketika input dan jadi operasi OR akan bernilai 0 ketika input dan masukannya bernilai 0. Selebihnya akan bernilai 1. Lanjut, operasi NOT. Operasi NOT ini hanya kebalikan, yaitu 0 NOT sama dengan 1, 1 NOT sama dengan 0. Selanjutnya ada gerbang logika dasar, yang mana gerbang dasar N. Gerbang N adalah rangkaian elektronik yang mengeluarkan nilai voltase tinggi atau 1 jika semua inputnya bernilai 1. Tanda titik digunakan untuk menunjukkan operasi N. OR. Gerbang OR adalah rangkaian elektronik yang mengeluarkan nilai voltase tinggi atau 1 jika salah satu inputnya bernilai 1. Tanda tambah digunakan untuk menunjukkan operasi OR. NOT. Gerbang NOT adalah rangkaian elektronik yang menghasilkan keluaran bernilai kebalikan dari nilai masukan, dikenal juga sebagai inverter. Lanjut, ada gerbang turunan. Yang pertama, NAND, NOT N. Gerbang NAND adalah rangkaian elektronik yang menggabungkan gerbang N diikuti gerbang NOT. Pada dasarnya, gerbang NAND merupakan kebalikan dari gerbang N. NOR. Yang kedua, NOR. Gerbang NOR adalah rangkaian elektronik yang menggabungkan gerbang OR diikuti gerbang NOT. Pada dasarnya, gerbang NOR merupakan kebalikan dari gerbang OR. Lingkaran kecil pada sisi keluaran gerbang NOR menunjukkan logika inversi NOT. Keluaran gerbang NOR adalah rendah atau 0 jika salah satu masukannya bernilai 1. Selanjutnya ada XOR atau Exclusive OR. Gerbang XOR adalah rangkaian elektronik yang mengeluarkan nilai tinggi atau 1 jika salah satu tapi tidak keduanya masukannya bernilai 1. Keluaran gerbang XOR akan bernilai 1 jika masukannya berbeda. Selanjutnya, XNOR. Gerbang XNOR adalah rangkaian elektronik yang mengeluarkan nilai rendah atau 0 jika salah satu tapi tidak keduanya masukannya bernilai 1. Gerbang XNOR merupakan kebalikan dari gerbang XOR. Nilai keluarannya akan sama dengan 1 jika nilai masukannya sama kebalikannya dari gerbang XOR. Contoh gerbang logika seperti yang saya tampilkan di samping. F dalam kurung X, Y sama dengan X OR Y, N NaN Y. Untuk gerbang rangkaiannya, X akan di-OR-kan dengan Y, lalu di-AND-kan dengan NaN Y. Selanjutnya, tabel kebenaran. Nilai X 0011, nilai Y 0101. Untuk keluarannya, X OR Y didapatkan dari 0 dari masukan X dan Y. Jadi nilainya jika 0 dan 0 jika 0 ketemu 0 maka 0, selebihnya akan bernilai 1. Selanjutnya keluaran NaN Y hanya kebalikan dari Y. Lalu keluarannya hasil akhir atau F dalam kurung X, Y, dia akan bernilai 1 ketika 1 ketemu 1. Selebihnya
Mohon maaf, selebihnya akan bernilai 0. Terima kasih. Penjelasan saya tentang materi organisasi dan arsitektur komputer. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.